salah satu makhluk hidup yang dianugerahi yaitu lebah madu. Sehingga secara istimewa bahkan tertulis di dalam kitab suci Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 tentang budidaya lebah madu dan ayat 69 tentang pengobatan dengan lebah madu. Dan begitu pula di kitab suci Bible, Al-Amsal, dan kitab Tripitaka dan kitab-kitab suci lainnya termaktub mengenai lebah madu ini dan madunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, siapa yang sering menggunakan madu sebagai pengganti gula? Banyak orang yang lebih memilih madu sebagai bahan campuran makanan ataupun minuman karena dianggap lebih sehat. Dan yap, hal tersebut benar. Faktanya madu memang tidak hanya mampu memberikan rasa manis secara alami. Lebih dari itu, madu juga mengandung nutrisi, enzim, antioksidan, bahkan senyawa bioaktif yang mampu menjaga kekebalan tubuh, meningkatkan imunitas, mendukung perkembangan otak, bahkan meningkatkan kecerdasan loh. Selain itu, pemirsa, madu juga memiliki potensi ekonomi dan ekologi yang luar biasa, di mana Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman lebah madu yang tertinggi di dunia. Data Kementerian Pertanian sendiri menyebutkan kita memproduksi sekitar 6.000 hingga 7.000 ton madu setiap tahunnya. Namun jumlah tersebut pemirsa masih jauh dari angka kebutuhan madu nasional kita yang mencapai 12.000 ton per tahun, yang artinya Indonesia masih mesti lagi mengimpor madu dari luar negeri. Padahal kita punya hutan tropis yang begitu luas dengan berbagai spesies lebah madu yang unggul tentunya di dalamnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peranan lebah madu dalam peningkatan gizi dan kecerdasan bangsa yang akan kita bahas bersama pakar dari Universitas Hasanuddin. Hari ini sudah hadir bersama kita di studio Unhas TV Kepala Laboratorium Perlindungan dan Serangga Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Insinyur Budiaman MP. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof kabarnya hari ini? Ya baik. Alhamdulillah, baik. Semangat ya Prof ya untuk berbagi dengan pemirsa Unhas TV. Kita bakalan bahas soal madu dan juga yang memproduksi madu itu sendiri dalam artian lebah madu ya. Ini mungkin boleh diberikan gambaran dulu kepada pemirsa Unhas TV seperti apa sih peran ekologis dari lebah madu itu sendiri, dan secara teorinya nih apa yang membedakan lebah madu dengan spesies lebah-lebah yang lainnya. Silahkan Prof. Ya. Indonesia sebenarnya itu merupakan negara tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati tanaman berbunga. Dan merupakan surga bagi lebah madu untuk hidupnya di negara seperti Indonesia. Sumber daya tersebut yang sampai saat ini belum dimanfaatkan optimal yaitu nektar, ekstranuptial nektar, polen dan resin. Dan salah satu makhluk hidup yang dianugerahi untuk mengkonversi bahan baku tersebut untuk menjadi bahan bernilai ekonomi tinggi yaitu lebah madu. Sehingga secara istimewa bahkan tertulis di dalam kitab suci Al-Quran surat An-Nahl ayat 68 tentang budidaya lebah madu dan ayat 69 tentang pengobatan dengan lebah madu. Dan begitu pula di kitab suci Bible, Al-Amsal, dan kitab Tripitaka dan kitab-kitab suci lainnya termaktub mengenai lebah madu ini dan madunya. Ya. Kemudian peranannya di dalam ekologi dan ekosistem yaitu lebah madu itu dapat meningkatkan biodiversity karena dengan perkawinan silang oleh lebah madu. Dengan perkawinan silang maka keanekaragaman itu bisa meningkat. Kemudian mempertahankan regenerasi pohon-pohon yang ada di hutan. Karena dengan adanya lebah madu maka dia akan membantu penyerbukan dan membantu penyebaran biji. Kemudian di hutan itu, karena jarak antar pohon itu rapat, sehingga tidak ada angin yang mengantar bunga jantan ke
betina. Nah, dan itu kalau tidak ada lebah madu maka ekosistem hanya bertahan 4 tahun akan punah dengan ketidakhadiran lebah madu. Makanya Albert Einstein pernah mengatakan jika lebah madu tidak ada maka ekosistem hanya bertahan paling lama 4 tahun. 4 tahun saja. Ya. Kemudian peranan yang lain adalah meningkatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas produksi pangan. Produksi pangan itu sendiri lebih jauh seperti itu ya tentang lebih jauh dari itu si lebah ini. Ya, karena yang diserbuki oleh banyak serbuk sari itu maka potensi keanekaragamannya dan bau, rasa dan aroma buah yang dihasilkan itu lebih bagus. Dan 2 miliar penduduk dunia menghasilkan pangan dengan menghadirkan lebah madu sebagai partner di dalam polinasi, maka dia menghasilkan pangan dari perut lebah madu sendiri itu dan hasil peningkatan polinasi 20-50%, rata-rata 24%. Jika menggunakan lebah madu itu tadi. Ya, dengan lebah madu itu. Juga menjadi dalam kaitan ekosistem juga kelanjutan dari regenerasi hutan sendiri itu dalam ini konservasi hutan. Ya. Kemudian kelanjutan daripada rantai makanan di hutan, kalau tidak ada lebah madu maka rantai makanan juga akan terputus dari biji-bijian, buah-buahan dan kebutuhan-kebutuhan lain akan sayuran karena dengan peranan polinasi ini. Luar biasa. Jadi memang perannya begitu banyak khususnya di ekologis itu tadi, dan yang disebutkan Prof tadi bahwa Indonesia ini adalah surganya ya bagi lebah madu itu. Kita punya begitu banyak keanekaragaman hayati ya yang tentunya itulah menjadi sumber utama daripada pakan si lebah madu ini sendiri. Di samping itu juga tentu lebah madu juga memberikan peran yang luar biasa itu tadi, menjaga regenerasi, kemudian memperkaya biodiversitas juga, dan sudah banyak yang membuktikan ya Prof, jika melibatkan lebah madu itu kualitasnya bisa meningkat sekian persen gitu ya, kualitas pangan yang dihasilkan gitu ya Prof. Nah selanjutnya ini Prof, kita kembali ke Indonesia sendiri gitu sih, yang seperti yang sempat disinggung tadi, kita punya keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nah dengan adanya hal tersebut, bagaimana kemudian keanekaragaman spesies ataupun potensi dari lebah madu yang ada di Indonesia sendiri Prof? Saya lanjut ya, 90% tanaman di hutan itu menggantungkan harapannya untuk polinasi dengan lebah madu. Ya. Dan ada tanaman itu berumah satu dan berumah dua. Jadi peran lebah madu ini sangat penting di dalam perkawinan. Kemudian di dalam spesies ini, keanekaragaman spesiesnya, kalau di Sulawesi Selatan itu ada kurang lebih 10 spesies lebah madu. Ada lebah liar Apis dorsata binghami yang endemik. Kemudian ada Apis cirana atau dikenal lebah Asia, Apis nigrosinta dan beberapa ada 6 spesies lebah tak bersengat ya. Jadi ada lebah bersengat, ada tak bersengat. Kalau keanekaragamannya di Sulawesi itu ada kurang lebih 10 jenis. Kalau di Kalimantan kurang lebih 30 jenis. Kemudian kalau di Sumatera ada kurang lebih 26 jenis. Di Jawa ada 9 jenis. Jadi itulah keanekaragaman lebah di Indonesia secara umum. Dan paling banyak itu lebah tak bersengat. Kalau lebah tak bersengat di dunia ini kurang lebih 500 sampai 600 spesies. Dan masih banyak yang belum terdeteksi ya. Jadi begitu banyak ya, dengan banyaknya juga keanekaragaman hayati kita, spesies-spesiesnya pun semakin beragam gitu ya Prof ya yang ada di Indonesia. Kalau di Sulsel tadi ada 10 ya Prof ya? Ya ada 10 dan endemik ada 2 yaitu Apis dorsata binghami, hanya ada di Sulawesi. Kedua, lebah tak bersengat itu yang endemik dan terbesar di dunia itu adalah Wallacea trigona incisa. Dia lebah punya potensi terbesar di dalam menghasilkan madu. Dan endemik. Itu ada di Sulawesi Selatan? Ada di Sulawesi Selatan dan sebagian Sulawesi Tengah. Jadi dia punya potensi yang menghasilkan madu lebih besar ya, terbesar malah. Iya, terbesar di dunia. Spesies tersebut. Dan sudah dibudidayakan sebagian di binaan-binaan kami di Mamasa dengan Sumarorong. Dan bahkan ada di sini di Awani Bee Garden pernah. Dan hutan pendidikan hanya dia
Nggak bisa ini karena beda ketinggian tempat. Jadi kami harus dia pulangkan standarnya ada spesifikasi ya tertentu ya 600 untuk meter dari lingkungannya. permukaan laut baru dia. Oke, kita sebelum itu menarik juga untuk kita bahas, tapi kita akan bahas nanti Iya. lagi berkaitan dengan spesies ini, Prof. Mungkin boleh dijelaskan juga nih apa nih perbedaannya lebah madu yang secara liar dengan yang dipelihara gitu, Prof. Ya, kan ada lebah liar, ada lebah yang dibudidaya. Lebah liar itu biasanya di hutan belantara. Kelebihannya itu adalah keanekaragamannya yang sangat banyak dan banyak tanaman berkhasiat obat di hutan, bahkan belum punya nama. Nah itu memberikan efek pengobatan dan khasiat yang khas. Kalau dibudidayakan itu terbatas pada tanaman-tanaman budidaya. Di sekitarnya saja. Ya. Kemudian perbedaannya lebah madu dan lebah lainnya yaitu kalau lebah madu sebenarnya itu potensinya menghasilkan 13 produk dasar di situ. Baik yang dibudidayakan maupun di yang liar. Ya. Untuk potensi gizi dan kecerdasan bangsa itu yaitu madu, bipolen dan roti lebah, bee bread. Ini yang jarang kita bahas karena memang Indonesia belum terlalu familiar dengan dua tadi di bipolen dengan bee bread atau roti lebah. Yang banyak dikenal itu hanya madu saja. Bee bread ini roti lebah itu 96 unsur nutrien yang sangat vital dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, hanya madu itu hanya kurang lebih beberapa di antara 96 nutrien tadi. Karena madu itu sebenarnya substansinya itu energi. Sedangkan sumber proteinnya yang tinggi itu di roti lebahnya itu. Alam sebenarnya sudah menyediakan itu. Cuma kita Indonesia belum mengambil dari alam yang terhampar luas itu. Oke. Mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi, Prof, perbedaan antara ketiganya ini yang dihasilkan dari lebah itu apa? Yang tadi madu, kemudian ada roti lebah dan yang satunya tadi bipolen. Nah, boleh dijelaskan nih, Prof, antara ketiganya nih. Kalau madu itu dihasilkan dari nektar dan ekstranuptial nektar dari alam, yaitu cairan manis yang dikeluarkan oleh bunga. Sedangkan ekstranuptial nektar cairan manis yang dikeluarkan selain bunga, seperti keringat buah, keringat daun, dan hasil isapan serangga yang tersisa di daun-daun. Sedangkan bipolen itu adalah bunga jantan, dan banyak literatur mengatakan bahwa intisari kehidupan itu ada pada bipolen. Dan protein yang sempurna di alam itu adalah bipolen. Nah, kalau diproses secara enzimatis di dalam sarang namanya bee bread. Di Eropa dikenal dengan roti lebah. Itu sebenarnya adalah makanan yang sangat sempurna ya. Bayangkan 16 vitamin, 22 asam amino, dan ada 28 enzim dan koenzim yang sangat sempurna untuk berbagai khasiat bagi kesehatan dan lebih saling melengkapi dengan madu. Ya, dan itu sangat baik untuk produksi massal di Indonesia karena hasilnya dan bahkan soalnya sudah ditabletkan dari luar negeri. Cuma kita ini tidak sadar soalnya Ya, kan kalau yang madu mungkin ini masyarakat sudah sangat familiar ya yang bentukannya tuh yang cairan itu. Nah, kalau yang bipolen itu dan yang roti madu itu tadi dia secara fisiknya dia berada di mana nih, Prof, dari sarang lebah itu sendiri kalau yang kita kenal secara familiar, atau dia terpisah gitu? Dia terpisah. Kalau kita buka sarang lebah, ya, kita buka sarang lebah, kita menemukan di dalam ada madu, ada bee bread, roti lebah. Tapi sebelum jadi bee bread, namanya bipolen kalau masih di kakinya. Kalau di tanaman namanya polen. Di kakinya namanya bipolen. Kalau di proses enzimatis dalam sarang, itu sudah terbagi dua di dalam itu. Madu selalu berpasangan karena lebah tidak bisa hidup tanpa itu. Jadi sama manusia itu, kalau hanya makan nasi dia akan sakit itu dan mungkin akan lama-lama akan meninggal ya kalau hanya nasi terus. Jadi terkadang kita butuh dan memang wajib ya butuh ikan, telur, susu. Protein, dan bee bread ini nilai proteinnya dijamin lebih kaya daripada telur, daging, dan susu. Alangkah mubazirnya kita tidak memanfaatkan di alam ini. Betul. Bayangkan triliunan bunga di Indonesia gugur percuma tiap hari.
tanpa dikonversi oleh makhluk yang bernama lebah madu ini menjadi bahan bernilai ekonomi tinggi, bernilai gizi tinggi, dan bernilai kesehatan tinggi. Dan bahkan bernilai ekonomi tinggi karena dia juga substitusi impor gitu. Jadi terpisah ya dengan madu itu sendiri, dia terpisah. Langsung bisa dikenali di sarang karena madu itu kan cair. Ada padat di dalam berbentuk pasta ya. Nah kalau bee bread ini diolah lebih lanjut oleh lebah, maka dia menjadi royal jelly. Royal jelly itu susu termahal di dunia. Dan khasiatnya untuk kesehatan juga sangat baik untuk kesehatan, untuk awet muda dan kosmetik untuk mengkinclongkan muka, kosmetik ya wajah. Dan itu susu ratu namanya. Susu ratu. Bahasa dagangnya royal jelly ya. Dan sangat baik untuk kesehatan, untuk awet muda dan kesuburan. Jadi itu diproduksi memang oleh ratu lebahnya langsung ya, Prof? Diproduksi oleh kerajaan untuk makanan spesial untuk bayi berumur 0 sampai 3 hari dan makanan seumur hidup bagi sang ratu. Sang ratu. Ya, makanan spesial ratu. Wah, dan itu tadi ya, dengan begitu banyak khasiatnya tentunya ya kalau kita manfaatkan secara optimal gitu ya. Kalau untuk fungsi mencerdaskannya itu sendiri mungkin dari kandungan-kandungan apa nih Prof yang terdapat di hasil-hasil yang diproduksi lebah tadi? Kalau untuk dalam katanya kecerdasan itu sebagai nutrisi kecerdasan otak anak juga bisa. Dan senyawa dapat membantu meningkatkan daya pikir dan ingatan, terutama yang pada sel pada hipokampus ya. Namanya ada sel otak hipokampus berbentuk kuda di otak itu, memperbarui, merangsang terjadinya sel-sel saraf di otak dan memberikan nutrisi kepada otak. Karena kalau otak itu kan selalu bergetar-getar, memancar, bekerja, berpikir, itu butuh nutrisi. Nutrisi yang paling bagus itu dari glukos dan fruktos madu. Jadi memberikan nutrisi, meregenerasi sel otak dan menjaga kerusakan sel otak. Dan dari unsur-unsur asam amino yang ada di dalam madu. Jadi memang sudah ada riset yang membuktikan hal tersebut ya Prof, bahwa hipokampus tadi itu membutuhkan nutrisi ya, dan ada dikandung oleh madu yang dibutuhkan tersebut ya Prof. Ya, ada di dalam madu, terkandung di dalam, sangat kompleks di dalam madu. Bayangkan itu 96 nutrien di dalam bee breadnya, sedangkan madu itu ada namanya makronutrien, ada mikronutrien. Makronutriennya itu unsur utamanya itu glukos dan fruktos ya, protein dan garam mineral seperti kalsium, kalium, fosfor, besi dan dengan kalsium, besi dan fosfor. Dan semuanya besi masing-masing. Kemudian juga vitamin ya, vitamin A, B, C, B kompleks dan K ya. Itu vitamin-vitamin dalam yang terkandung di dalam madu ya. Berfungsi untuk energi, kemudian berfungsi untuk kekebalan imun dan bahkan untuk stimulan otot jantung terbaik, itu semuanya adalah madu. Luar biasa sekali. Nah, kan ini yang banyak juga dipasarkan nih Prof, ada produk-produk turunan dari lebah madu itu sendiri. Apakah memang lebih bagus ini madu yang secara alami tanpa diproses apapun, atau ada perbedaannya nih dengan produk-produk yang sudah mengalami pengolahan? Jangan dijawab dulu Prof, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up.
Ya pemirsa, masih di Unhas PK bersama narasumber kita Prof. Budiaman. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai dengan lebah madu, kemudian juga khasiatnya juga tadi sudah dijelaskan oleh Prof yang begitu luar biasa, bukan hanya untuk kesehatan tapi juga kecerdasan. Dan kita akan membahas nih soal salah satu topik juga, tentunya banyak pemirsa yang ingin tahu bagaimana kemudian perbedaan antara lebah madu yang dihasilkan secara alami dengan madu yang sudah mengalami berbagai proses, artinya sudah tidak asli lagi nih Prof. Bagaimana perbedaannya? Ya. Jadi sebenarnya yang dijamin oleh khasiat di dalam Al-Quran itu adalah madu yang asli. Madu yang asli, oke. Ada madu yang asli menurut Al-Quran itu adalah madu cairan manis yang keluar dari perut lebah. Oke. Itu definisi menurut Al-Quran ya. Cairan manis yang keluar dari perut lebah. Warna, rasa, aroma, dan khasiat madu sangat tergantung kepada komposisi tanaman pakan di sekelilingnya. Oke. Kemudian madu yang terbaik sebenarnya di Indonesia, kualitas yang terbaik itu adalah yang diproduksi pada akhir musim kemarau. Karena pada saat itu madu akan kental dan melimpah pada saat itu. Nah, pada saat musim hujan, maka madu akan encer. Dan kalau encer, maka madu akan mudah terfermentasi dan meledak-ledak. Oh, yang bergas itu yang bergas. Prof, Nah, tapi busa itu, gas itu sebenarnya itu adalah justru indikator bahwa madu itu masih asli segar, alami. Cuma persoalannya kalau disimpan lama, maka madu itu dia bisa merusak diri sendiri karena fermentasi. Karena semua madu asli itu ciri khasnya mengandung ragi. Salah satu makhluk hidup yang bisa hidup dalam madu itu adalah ragi, yeast ya. Dalam bahasa Inggrisnya yeast. Jadi itu yang membuat madu itu meletup-letup dan didukung oleh kondisi kandungan air yang tinggi. Sementara kita adalah negara tropis, kelembaban tinggi di alam, maka dia mudah menyerap air dari luar. Makanya sebenarnya sepanjang madu itu asli, meskipun encer tapi dikonsumsi cepat, maka itu tetap kita mendapatkan khasiatnya yang optimal. Hanya kalau untuk perdagangan, ya sebaiknya beli madu jumlah banyak, akhir musim kemarau makin ke akhir itu kualitasnya semakin bagus. Dan harganya murah karena melimpah. Kan berlaku hukum ekonomi kan, demand supply ya. Kalau supply banyak berarti harganya akan juga turun ya. Betul. Hanya di dalam pengetesan ini madu asli dengan tidak itu berkembang opini publik yang katanya kalau tidak kerumuni semut berarti asli. Ya banyak. Nah itu banyak menyesatkan di publik ya. Yang menyesatkan di publik itu pertama uji semut ya. Kalau katanya tidak dikerumuni semut, itu asli. Padahal semut itu sebenarnya mau madu asli setengah asli, asli sekali dikerumuni semut. Karena itu makanannya ya. Jangankan nasi basi saja yang masih punya sedikit kandungan gula dan manis, itu dia apalagi kalau madu kan. Dan pengalaman kami keluar masuk hutan ambil madu, baru menetes itu dipanen, menetes itu dikerumuni semut. Jadi jadi bukan ini. Kedua tes kertas koran ya. Kertas koran katanya kalau tidak basah itu berarti bukan asli. Kalau tembus berarti bukan asli. Itu kan hanya kadar air saja sebenarnya. Ketiga korek api katanya kalau tidak menyala berarti palsu. Itu juga sebenarnya tidak bisa dijadikan ukuran. Karena itu kan hanya persoalan kadar air saja sebenarnya. Kadar air dari madunya. Karena kadar air madu kan berkisar 17, kalau di negara tropis itu berkisar 17 sampai 25% ya. Kecuali madu trigona memang rata-rata tinggi ya, 22% ke atas ya. Nah, gula pasir saja kalau kadar airnya sama dengan kadar air madu yang kental, misalnya 17%, dia tetap menyala. Jadi tidak bisa dijadikan ukuran. Ya, jadi bukan tes korek api itu tidak tepat juga. Tidak tepat juga. Sama dengan uji telur ya, tes telur. Biasa itu kalau setengah masak katanya, ya itu kalau langsung setengah masak asli. Itu tidak bisa dijadikan ukuran.
sesuatu cairan yang sangat manis, apalagi kalau kental, ya pastilah telur akan bergumpal-gumpal dan menjadi setengah masak. Jadi itu bukan, jadi meskipun sirup yang rasanya manis sekali, kalau dikasih telur, dia juga akan setengah masak. Gula pasir saja 100%, ya, telur juga akan setengah masak. Oke. Jadi itu bukan ukuran. Cara yang paling tepat nih untuk membedakan yang asli dengan palsu gimana nih? Nah, cara membedakannya adalah ada secara alami, yaitu mengenalnya. Mengenalnya melalui indera, namanya uji organoleptik ya. Warna, rasa, aroma dengan tampilan fisik ya. Kan kalau kita mengenal sesuatu itu kan kita sudah bisa, oh ini. Sama kalau perokok berat itu dia bisa bedakan tembakau ini. Jadi sama mengenali. dengan madu juga. Kedua, secara laboratorium ada namanya uji organoleptik dan ada uji laboratorium yang 16 variabel itu ya. Uji kadar air, glukos, fruktos, sukros, dan enzim diastase, dan kandungan logam berat. Dan ada menurut SNI tahun 2024 yang terakhir itu. Dan ada 18 negara pengujian 18 negara maju, tapi kurang lebih sama sebenarnya itu. Kurang lebih sama. Intinya sebenarnya kalau madu itu asalnya dan tidak dicampur-campur, tidak diperlakukan pemanasan, insya Allah madu itu akan berkhasiat sesuai dengan di dalam Al-Quran ya. Oke. Ya. Dan kitab suci lainnya. Kita bahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana kemudian lingkungan di sekitar madu ini mempengaruhi hasil kualitas madunya gitu. Boleh dijelaskan lebih lanjut lagi, Prof, bagaimana pengaruh dari lingkungan lebah itu sendiri dalam khasiat madunya? Ya. Sekali lagi, warna, rasa, aroma, dan khasiat madu ditentukan oleh kondisi pakan di sekelilingnya. Jadi setiap tanaman nampaknya memiliki efek pengobatan yang berbeda-beda. Betul. Makanya di dalam hutan itu yang variasi keanekaragaman hayatinya tinggi, banyak tanaman berkhasiat obat. Sehingga ya madu hutan lebih bagus dibandingkan yang dibudidayakan. Sesungguhnya Tuhan itu menciptakan saripati lingkungan dalam bentuk ekspresi berbagai jenis tanaman. Ekspresi jenis tanaman itu tercermin di dalam variasi bunga. Nah, lebah madu itu mengambil saripati lingkungan itu untuk diolah menjadi madu, bipolen, dan bibred, dan produk lainnya untuk mengobati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, cuma terkadang kita ini konsumen maunya madu Arab, madu ini, soalnya padahal sebenarnya sesuai dengan permasalahan di lingkungan tersebut. Ya, soalnya saripati lingkungan kita itu Tuhan sudah adil itu menyediakan alam itu, termasuk sebenarnya kekurangan gizi dengan itu alam menyediakan bahan baku untuk roti alam yang disebut roti lebah tadi. Ya. Bahkan roti lebah itu biasa dikenal dengan protein sumber kehidupan. Karena alam menyediakan protein itu melimpah di sekeliling kita. Oke. Jadi memang apakah dari berbagai lingkungan tersebut bisa diciptakan atau dimodifikasi nih, Prof, untuk menghasilkan madu dengan kualitas tertentu, khasiat tertentu gitu? Ya, bisa dimodifikasi. Jadi bisa kita membuat berbagai jenis pakan yang kita kehendaki untuk diisap oleh hanya bunga itu oleh lebah. Seperti bisa juga tanaman yang sudah ada, misalnya rambutan berbunga lebat atau durian berbunga lebat di Luwu Utara misalnya, kita bisa pindahkan lebahnya ke rame-rame ke sana hanya menghisap madu rambutan atau madu durian. Atau kita menanam di suatu hamparan dengan tanaman berkhasiat obat, kemudian lebahnya nanti menghisap cairan dari tanaman itu. Bahkan bukan dari bunga pun bisa, misalnya ada tanaman berkhasiat obat, misalnya Palliasa atau Sanrego, kayunya atau ekstraknya bisa diekstrak, atau daun kelor, itu diekstrak. Kemudian lebahnya nanti minum ekstraknya, nanti menjadi madu berkhasiat
perpadu sinergitas antara khasiat madu dan khasiat kelor. Sinergitas antara Sanrego dengan madu. Jadi kita dua punya efek. Ya. Bahkan untuk ke depan untuk produksi medisin, obat-obatan itu biomedisin namanya, kita bisa memanfaatkan potensi lebah ini untuk mengisap cairan-cairan tanaman dari tanaman tertentu untuk menjadi obat. Jadi kita bukan minum obat ini, hanya meminum madu yang berkhasiat obat. Oke, jadi sudah sejauh itu sebenarnya bisa kemudian kita mengintervensi khasiat-khasiat dari madu itu, tentunya dengan adanya riset-riset dari para akademisi ya pemirsa. Kalau di Universitas Hasanuddin sendiri, Prof, fasilitas seperti apa yang disediakan di Fakultas Kehutanan untuk memfasilitasi kemudian riset-riset terkait dengan lebah madu tersebut, Prof? Ya, kami punya fasilitas yang disediakan oleh Pak Dekan, Rektor kami itu namanya lokasi penangkaran lebah madu di Awani Bee Garden. Kemudian di Kampung Rimba juga ada di belakang. Kemudian di hutan pendidikan, ya, kawasan penangkaran hutan lebah madu di hutan pendidikan. Sehingga riset-riset bagi mahasiswa dan dosen, yaitu bagaimana meriset produktivitas, karakterisasi spesies yang berpotensi komersial, biologi, perilaku, dan kotak-kotak budidaya yang punya potensi yang capable untuk produksi massal, teknik pembelahan koloni, dan yang lebih terakhir lagi adalah membuat pengolahan produksi lebih lanjut untuk produk lanjutan, karena ada kurang lebih 8.600 produk lanjutan dari lebah madu ini, dan tentu berkolaborasi dengan disiplin ilmuwan lain. Dan peralatan yang lainnya adalah kami punya ekstraktor pemisah lilin dan propolis, dan ekstraktor pemisah bibret, dan alat pengental madu. Ini yang sebenarnya tahun 95 kami sudah membuat alat pengental madu. Jadi madu Arab tanpa Arab. Jadi madu Arab bukan dari Arab. Bukan dari Arab. Soalnya UNAS sudah bisa produksi itu. Karena yang membedakan madu Arab dengan madu kita itu soalnya hanya kekentalannya yang menonjol, kadar airnya itu tadi yang mereka sedikit mungkin ya. Ya, kekentalan itu bisa di setel dari alat yang honey thickener machine, alat pengental madu, dan itu kami sudah buat sejak tahun 95 kami sebenarnya ini. Jadi tapi buat apa mengental kalau konsumsi cepat kan? Tapi kalau untuk tahan lama bisa. Menggunakan kalau madu Arab kan karena warnanya juga hitam, warna hitam juga bisa dimodif. Bisa kita hitamkan madu dengan teknologi tanpa merusak kualitasnya. Jadi fasilitasnya sudah berbagai jenis tentunya untuk mendukung hal ini, dan tentunya bukan hanya stop sampai di riset saja, tapi sudah juga sampai ekonomis itu ya, melibatkan masyarakat sekitar ya Prof dalam produksi madu ini di Fakultas Kehutanan. Kami lebih banyak bermitra dan massalisasi dengan binaan-binaan kami di Kabupaten Bone, Lu Utara, kemudian Sulawesi Barat, terakhir Mamuju Tengah, kemudian Kalimantan Timur di Sangatta, Sangkulirang, dan di Papua sampai Wamena. Kita punya ada binaan-binaan. Ada binaan kami, kemudian di Biak, di Supiori. Supiori itu kita kembangkan lebah unggul Apis mellifera. Bahkan kami sering mengirim ratu ke sana. Tapi ratu lebah bukan ratu manusia. Ratu lebah. Ratu lebah. Nanti di sana ketemu pasukan. Dan teknik pembelahan itu hal biasa. Dan bibit lebah itu bukan lagi hal yang menakutkan, dan bisa kita kirim melalui seperti barang saja, door to door ya. Kayak paket ya. Kayak paket itu ya. Betul, bukan hal yang membahayakan. Luar biasa sekali. Dulu kan animo masyarakat begitu dapat lebahnya langsung mau bakar ya, karena takutnya sekarang. Makanya moto kami itu adalah lebah madu adalah sahabat kesehatan dan kecantikan Anda. Sahabat kesehatan dan kecantikan, luar biasa sekali. Nah, itu moto kami. Motonya itu ya Prof. Jadi tidak takut lagi sekarang. Tidak usah takut karena dengan khasiatnya itu tadi yang luar biasa sekali ya Prof ya. Harusnya tidak menjadi ketakutan nih kalau ada lebah, tapi lebih kepada tertarik tentunya dengan khasiatnya yang luar biasa. Nah, mungkin untuk membuat diskusi kita menjadi
Lebih bermakna lagi, Prof, boleh dijelaskan sebagai closing statement kepada pemirsa Unhas TV, bagaimana kemudian potensi daripada lebah madu ini untuk meningkatkan gizi serta kecerdasan bangsa Indonesia, dan bagaimana kolaborasi antar segala pihak dalam mengoptimalkan fungsi dari lebah madu ini sendiri. Silahkan, Prof. Ya, saran kami sebenarnya kita sudah tahu itu bahwa di alam seperti Indonesia itu bunga melimpah, ya. Lebah madu juga melimpah. Tinggal goodwill untuk pemerintah, goodwill untuk memprogramkan dan mengalokasikan anggaran yang begitu besar seperti di Cina, sehingga kita bisa mencapai massalisasi produksi lebah madu di berbagai wilayah di pedesaan dan masyarakat sekitar kota yang punya lebah banyak, dan masyarakat yang berdomisili, apalagi masyarakat yang berdomisili sekitar hutan. Jadi diprogramkan. Kemudian untuk peneliti, soalnya kita meneliti terus-menerus dari budidaya, pengemasan, sampai pembuatan produk lanjutan dengan melibatkan teknologi-teknologi tinggi seperti teknologi nano dan untuk pembuatan produk, dan untuk perburuan lebah liar nanti mungkin kita pakai teknologi drone, ya, untuk menghunting, bukan lagi memanjat, ya. Kemudian dengan konsep hulu hilir, ya. Jadi konsep hulu hilir itu adalah bagaimana meneliti dari budidaya sampai pengemasan, pasca panen, pengemasan sampai produk lanjutan sampai marketing, ya. Kemudian untuk swasta, pelaku UMKM, jadi menggiatkan juga bagaimana menggiatkan sektor ekonomi ini sehingga menimbulkan multiplier effect konsep hulu hilir dari budidaya sampai pemasaran. Kemudian untuk masyarakat itu adalah membiasakan membudidayakan minimal 1 kakak 1 koloni. Dicoba dikali, dasarnya luar biasa kalau 1 kakak 1 koloni. Padahal 1 kakak itu bisa sampai ratusan koloni, ya. Jadi kalau pemerintah mencanangkan ini 1 kakak 1 koloni, program gizi soalnya itu sudah tidak ada masalah, karena gizi di sekitar kita itu berupa madu tadi, bee pollen dan bee bread itu melimpah di sekitar kita, tinggal diambil dan massalisasi. Dan kelebihannya adalah setelah program bantuan trigger awal dari pemerintah, maka program produksi massal madu, bee pollen dan roti lebah ini itu akan berkelanjutan, mandiri, biaya murah, dan tidak bergantung lagi kepada subsidi pemerintah untuk produksi massal makanan bergizi ini untuk mengatasi stunting. Oke. Ya, jadi stunting sebenarnya itu dengan memproduksi ini teratasi dengan sendiri karena protein melimpah di sekitar kita. Sekarang apakah pemerintah dan instansi terkait mau mengambil sumber daya alam yang triliunan tadi ini bergugur begitu saja? Padahal lebahnya sudah ada, sumber daya alamnya yang melimpah, tinggal diprogramkan saja seperti di Cina. Ya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya. Banyak sekali pemirsa informasi baru yang kita ketahui terkait dengan lebah madu ini sendiri. Dan seperti yang disebutkan dari Prof tadi, bukan hanya memberikan khasiat secara alami, tapi juga lebah madu ini punya fungsi ekologis yang luar biasa tadi, ya, regenerasi hutan dan biodiversitas dan lain sebagainya. Dan yang ditekankan tadi memang bahwa kita tidak boleh menyanyiakan, ya, sumber daya yang triliunan itu tadi, bahwa memang itu jika dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi solusi atas permasalahan stunting, ya, kekurangan gizi juga, bahkan kecerdasan juga bisa ditingkatkan melalui dengan kualitas madu yang dihasilkan oleh lebah madu lokal kita sendiri. Kita punya berbagai spesies yang luar biasa, dan itu tadi ini perlu menjadi perhatian bersama tentunya, ya, para
akademisi kita, periset kita ini sudah terus melakukan inovasi, melahirkan berbagai teknologi-teknologi dalam memanfaatkan lebah itu sendiri, alias lebah madu itu sendiri. Tapi butuh juga tentunya dukungan dari pemerintah ya Prof ya, dan kesadaran dari petani lokal maupun masyarakat juga terkait dengan khasiat luar biasa daripada madu itu sendiri. Terima kasih banyak Prof atas bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.